Ya, kembali kita lanjutkan Lunch Talk masih dengan Melati Irzaldi, istri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Nah, sekarang kita mulai bicara soal Bangka Belitung sendiri begitu. Kalau mungkin saya awali dengan sebuah cerita ya, ini meskipun sebetulnya nggak terlalu baru-baru amat Bu. 4-5 tahun lalu lah kurang lebih saya sempat ke Bangka begitu ya, ke Sungai Liat, terus kemudian melihat pantainya bagus banget begitu ya. Dan memang karena yang memang menjadi potensi utama kan dari Bangka Belitung kan adalah pariwisatanya begitu ya, dan kemudian pertambangan timahnya. Apakah Bu Melati sendiri melihat bahwa bubble itu untuk pariwisata dan kemudian untuk pertambangan timahnya itu benar-benar sudah dieksplor potensinya semaksimal mungkin? Iya, jadi sebenarnya kalau bicara Bangka Belitung, image yang keluar dalam pikiran kita adalah timah ya, pasti gitu. Jadi memang pertambangan yang dulu diutamakan sebenarnya sampai saat ini. Tapi kita akan berpikir bahwa pertambangan itu kan nggak bisa diperbarui ya, jadi lama-lama habis gitu. Jadi artinya kita harus menyiapkan gimana nih masyarakat kita pasca pertambangan. Oleh karena itu Pak Irzaldi membuat beberapa program, yaitu menyiapkannya dengan pariwisata. Pariwisata ini akan mempunyai multiplier efek maksud saya, multiplier efek kepada UMKM-nya juga, perkebunannya juga, bisa kemana-mana. Nah, jadi sekarang kita menyiapkan, kami menyiapkan bagaimana pariwisata itu kita dorong untuk persiapan masyarakat pasca tambang. Nah, bukan hanya pantai, ternyata kalau digali lagi Bangka Belitung tuh kaya banget Mas, kaya sekali, luar biasa. Pantainya keren dengan batu-batu granitnya, dan yang lebih menarik lagi adalah batu-batu granit itu bukan vulkanisasi, artinya bukan karena lemparan gunung berapi, tapi adalah magmanisasi, artinya benar-benar muncul dari dalam bumi. Nah, ternyata perkebunan kita juga bagus gitu. Dengan mineral yang ada di Bangka Belitung, mineral-mineral di dalam tanahnya itu ternyata mempengaruhi setiap tanaman yang kita tanam di situ. Termasuk lada. Lada itu sebenarnya udah dari zaman Belanda, bahwa lada kita tuh branding lada terbaik dunia itu adalah lada Bangka Belitung. Dengan tingkat kepedasannya yang berbeda dari lada-lada milik yang lain karena sudah hampir mencapai 7%. Terus belum lagi yang lain-lainnya. Nah, ini yang sekarang kita kembangkan. Jadi agronya mau akan kita kembangkan, perikanan kelautannya juga akan kita kembangkan, seperti itu. Karena kan selama ini memang image-nya selalu hanya pertambangan, hanya kemudian muncul pariwisata, terutama mungkin dulu ketika Laskar Pelangi booming ya, itu kemudian lantas orang semuanya tuh diunduh pada ke Belitung semua begitu ya untuk melihat langsung. Tapi sekarang tadi Anda bilang bahwa sebetulnya menarik potensi perkebunan yang dimiliki oleh Bubble, ladanya ternyata yang terbaik di dunia. Mungkin branding itu yang perlu didorong ya Bu ya, dan mungkin perlu sosialisasi yang lebih besar baik secara nasional maupun secara internasional. Ya, jadi effort untuk itu memang diperlukan effort yang luar biasa, harus kuat ya, karena memang branding itu sudah dari zaman dulu banget terus ngilang karena memang berkembangnya waktu, berjalannya waktu, lada kesininya orang udah nggak ngeliat lagi tingkat kepedasan, tapi harganya murah gitu ya. Nah, ini mulai nih negara-negara lain yang mulai bermain. Oleh karena itu lada kita yang tadinya nomor 1 premium gitu ngilang bahasa brandingnya nomor 1 dunia tadi ngilang karena ketutup dengan lada-lada yang sebenarnya mencari lada Bangka Belitung menjadi oplosan gitu loh. Nah, itu jadi sekarang kita mencoba untuk mendorong itu bahwa ketika bicara lada, provinsi lada apa? Bangka Belitung. Itu yang mau kita branding sekarang. Dan kalau bicara soal Bangka Belitung sendiri, ya ini kan kalau nggak salah saya baca ada 7 kabupaten kota. Belum lagi karena ini kan provinsi kepulauan ya, ada 470 pulau yang sudah bernama begitu. Artinya tantangannya ini luar biasa. Mungkin bisa diceritakan. Mungkin saya nggak tahu deh, sisi unik dari Bangka Belitung mungkin yang tidak ditemukan di provinsi-provinsi lain yang sejauh Bu Melati ngelihat apa? Iya, karena tadi kalau sisi unik kita lihat formasi batu. Jadi formasi batu itu kayaknya nggak ada di provinsi lain, berbeda. Jadi misalnya kalau kita bicara provinsi Riau ya mungkin ya dengan ada batu itu formasinya berbeda. Jadi keunikannya adalah di batu. Batunya berbentuk besar-besar satu, yaitu tadi ternyata usia batu itu ternyata kalau diperiksa oleh tim geologi itu ternyata udah ratusan tahun usianya, ratusan juta tahun artinya. Malah ada yang mengklaim bahwa Bangka itu adalah pulau tertua di dunia dengan hasil temuan batu-batu
yang nilainya udah ratusan juta. Makanya kata bilang tua Bangka gitu. Kenapa mengandalkan pakai bahasa Bangka? Karena tua Bangka tadi kan. Karena mungkin awalnya dari situ ya. Jadi itu yang saya gali. Jadi untuk keindahan alamnya, terutama pantai yang memang kita karena tadi kepulauan, pantai kita dengan pasir yang bersih, putih, dengan bebatuan yang berbagai macam gitu ya, baik granit, ada yang usianya macam-macam, ada yang 150 juta tahun, ada yang 350 juta tahun dengan bentuk yang berbeda-beda. Saya pikir itu menjadi satu keunikan yang mungkin kita nggak ketemu di daerah lain gitu. Nah, pulaunya boleh dibilang tua Bangka ya, tapi provinsinya sendiri kan masih muda ya. Kalau tidak salah ini adalah provinsi kelima termuda di Indonesia dan sebentar lagi mau ulang tahun kalau nggak salah. 20 tahun. Ya, yang ke-20 begitu. Artinya ya mungkin masih ada tantangan-tantangan yang ingin dicapai begitu, ya, keinginan-keinginan untuk bisa menjadikan provinsi ini bisa setara lah dengan provinsi-provinsi lain yang usianya sudah lebih tua. Iya, jadi memang usia provinsi ini baru 20 tahun karena sebelumnya provinsi ini berada di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2000 itu muncullah provinsi baru yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan memang kita berharap provinsi ini kecil, hanya 7 kabupaten, 1 kota di dalamnya, tapi jangan pikir kecil tapi tidak bisa berkarya gitu. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak muda, karena memang saya pikir anak muda ini yang harus kita dorong, karena mereka akan menjadi generasi penerus Bangka Belitung dan Indonesia khususnya. Jadi saya selalu bilang, tagline saya, kita kecil, pemuda Bangka Belitung, berkarya dan mendunia. Jadi kita sih targetnya bukan hanya nasional ya, tapi kalau bisa mendunia gitu internasional. Kalau bisa orang kemudian kalau misalnya di luar negeri begitu ya, ingat Indonesia, ingatnya jangan melulu Bali begitu ya, tapi kemudian Bangka Belitung. Nah, mungkin soal itu akan kita bahas lebih detail nanti di segmen ketiga bersama dengan juga aktivitas Bu Melati di UMKM ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.